Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan contoh penggunaan kurva nonlinear dalam aplikasi ekonomi dan bisnis. Tapi sebenarnya Anda lebih banyak bisa mendapatkan contohnya ini di Weber ya. Banyak sekali latihan soalnya, silakan Anda kerjakan sendiri ya. Oke, yang pertama ini dalam aplikasi kurva parabola. Nah, misalnya fungsi permintaan ini Q sama dengan 40 minus 5P, fungsi permintaan dari suatu barang, maka hitunglah P dan Q yang memaksimumkan penerimaan ya, seperti itu. Maka jawabnya tentunya sebaiknya dalam menjawab itu harus diketahui dulu. Apa yang diketahui? Permintaan. Fungsi permintaan Q sama dengan 40 minus 5P, seperti itu. Terus yang ditanyakan apa? P, Q yang memaksimumkan penerimaan. Oke, dari soal ini kata kuncinya itu adalah penerimaan yang maksimum ya, seperti itu. Artinya ketika ada pertanyaan seperti ini, maka tentunya Anda harus mencari fungsi penerimaan, seperti itu. Nah, apakah bisa fungsi penerimaan dicari? Bisa. Nah, itu kan ada fungsi permintaan ya, seperti itu. Penerimaan itu kan tinggal permintaan dikalikan dengan harga, seperti itu ya. Oke, jadi diketahui itu, terus ditanyakan P dan Q agar TR maksimal ya, seperti itu. Maka carilah TR-nya dulu. TR itu sama dengan P kalikan Q sama dengan P, persamaan Q masukkan saja 40 minus 5P. Lah, Anda lihat di sini. Sebelumnya kan Anda belum dapat ya seperti ini ya. Kalau di sini kan Anda lihat di sini persamaannya itu kan ada linear, tidak linear ya, seperti itu. Di mana P-nya itu ada kuadratnya. Jadi 40P minus 5P kuadrat. Nah, seperti ini. Maka dari sini ini TR-nya dulu. Maka agar mendapatkan TR maksimal seperti itu, kalau Anda sudah derivasi mudah ya. Tinggal diturunkan saja TR-nya. Nah, ini kan kalau Anda lihat di sini persamaan ini kan persamaan apa ini? P terus P kuadrat. Nah, ini kan berarti persamaan apa? Parabola. Kenapa? Karena kuadratnya hanya di satu variabel. Jadi kan kalau di sini berarti variabelnya ada itu TR, ada P. Kan seperti itu ya. Oke. Maka buat saja. TR sama dengan 40P minus 5P kuadrat ya, seperti itu. Maka buatkan saja ini dalam persamaan khusus dari parabola ya, seperti itu. Persamaan khusus dari parabola X minus H kuadrat sama dengan kan gitu ya, X minus H kuadrat sama dengan 4P, dalam P-nya P yang persamaan parabolanya ya, Y minus K ya, seperti itu. Nah, di sini TR itu adalah fungsi P. Nah, maka kita buat saja persamaan standarnya ya, persamaan standarnya atau persamaan khususnya P minus H kuadrat seperti itu sama dengan 4P dikalikan TR minus K. Nah, di sini daerah hasilnya itu adalah TR, biasanya kan Y minus K, seperti itu. Biasanya teman-teman mahasiswa itu bingung ketika dia sudah mendapatkan variabel yang sesungguhnya, tidak hanya X dan Y tetapi variabel. Maka masukkan saja di situ. Maka ubahlah ini menjadi persamaan ini. Dan Anda kan sudah tahu ya caranya ya.
Maka yang konstanta ditaruh di sebelah kanan, kan gitu ya. Yang ada variabelnya ditaruh sebelah kiri. Oke. Nah, 40P minus 5P kuadrat sama dengan TR. Nah, seperti itu. Oke. Berarti bisa kita keluarkan apanya? Minus 5, kan gitu ya. Nah, atau P kuadratnya. Ya, minus 5 sehingga nanti kedapatan P kuadrat. Ya, seperti itu. Ini kan sebenarnya minus 5 dalam kurung, kan gitu ya, dalam kurung P kuadrat minus 8P, yang seperti itu ya, sama dengan TR, seperti itu. Terus minus 5 ditendang ke kanan menjadi minus 1/5, kan gitu ya. Sehingga P kuadrat minus 8P sama dengan 1/5 minus 1/5 dikalikan TR-nya. Nah, dari sini kita buat dalam bentuk kuadratnya. P kuadrat minus 8P plus 16. Ya, seperti itu. Sekali lagi, kenapa kok bisa muncul 16? Dicari saja setengah dari minus 8 terus dikuadratkan. Setengah dari 8 kan minus 4 dikuadratkan jadi 16. Karena 16 maka sisi kanan juga ditambahi 16. Sehingga bagaimana? P minus 4 kan gitu ya. P minus 4 kuadrat. Nah, sama dengan minus 1/5 dikalikan dalam kurung TR minus 80. Kenapa kok menjadi minus 80? Karena 16-nya itu dimasukkan di dalam kurung, seperti itu. Kan 80/5 kan 16 ya, seperti itu. Nah, dari sini kan sudah terlihat. Ingat itu. Ingat persamaannya, kalau ada persamaan seperti ini, ya P-nya negatif, maka bagaimana? Kurvanya membuka ke bawah, kan gitu ya. Seperti itu. Berarti apa? H,K-nya itu, H,K-nya berapa? 4,80 toh? Itu adalah titik apa? Titik puncak. Maka dari sini udah dapat ketahuan itu. Dua-duanya. Ya, seperti itu. Sehingga H,K-nya adalah 4,80, di mana 80 itu adalah TR-nya. Ya, seperti itu. Dan P-nya sebesar 4. Kalau P sudah dapat sebesar 4, berapa Q-nya? Ya masukkan di persamaan awalnya, persamaan permintaan. 40 minus 5 kali 4, berarti 40 minus 20, berarti 20. Berarti Q-nya adalah 20. Ya, seperti itu. Jadi ini kan kalau di gambar, terus saya nggak membawa pulpen ya. Nah, kira-kira kan gambarnya kan seperti ini. Ini adalah PR. Ini adalah P, seperti itu. Kira-kira seperti ini gambarnya. Ini adalah 4,80. Seperti itu. Tapi tentunya Anda harus rajin kalau ngelawannya, karena saya nggak pakai penggaris dan langsung saya anukan di PowerPoint-nya. Jadi kan kira-kira seperti ini. Ini kan logikanya begini. Di sini ini kan kalau Anda lihat persamaan TR-nya itu 40P minus 5P kuadrat. Nah, dari sini Anda lihat bahwa pada saat P sama dengan 0, ya otomatis tidak ada pendapatan, sehingga TR-nya sama dengan 0. Kan seperti itu ya.
Tapi ketika P ditambah, tambah, maka TR-nya semakin lama semakin naik. Sehingga pada titik maksimum, di mana P sama dengan 4, maka TR-nya itu akan berkurang kalau harganya dinaikkan lagi. Jadi interpretasinya seperti ini. Oke. Selanjutnya ini adalah kurva elips. Ya, ingat elips itu adalah sebenarnya kayak lingkaran, tetapi dia punya dua jari-jari. Jari-jari vertikal, atas bawah, jari-jari horizontal, kiri kanan. Ya. Misalnya kurva kemungkinan produksi dari suatu negara dengan jumlah sumber daya tertentu dinotasikan dalam suatu persamaan. Nah, 8E kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 72. Kalau Anda lihat di sini, elips itu ciri-cirinya adalah koefisien pada variabel yang kuadrat itu nilainya tandanya adalah sama. Ini kan sama-sama tanda plus. Tetapi di situ Anda lihat mempunyai koefisien yang berbeda besarnya. Ya, seperti itu. 8E kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 72. Nah, di mana X adalah mobil dan Y adalah beras. Maksudnya, misalnya suatu negara itu hanya memproduksi dua komoditas tersebut seperti itu, maka tentunya di situ ada kayak semacam trade off ya, semacam trade off. Kalau membuat mobil semuanya maka berasnya dikurangi, atau semakin besar membuat mobil maka berasnya dikurangi, atau sebaliknya semakin besar membuat beras maka mobilnya dikurangi. Anda bisa dapatkan teorinya itu di mikro atau makro. Berapakah maksimal beras atau mobil yang dapat diproduksi dari sejumlah sumber daya yang dimiliki? Nah, maka jawabnya adalah tinggal dicari ketika X sama dengan 0 sama dengan, tetapi sebenarnya kalau menjawab seperti ini jawaban orang yang nggak tahu arah ya, seperti itu. Ini kebetulan saja. Oke, maka yang paling baik memang harus digambar. Akan kita bahas nanti. Oke, sehingga ketemu Y sama dengan 6. Kalau Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Ya, artinya maka bisa maksimum Y-nya itu sebanyak 6 berasnya, X-nya itu sebanyak 3. Ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkannya bisa diperoleh dengan cara ini. Nah, kalau Anda lihat, mudah-mudahan saya bisa pakai tangan saya ya. Aduh, oh iya, bisa ini kayaknya. Ya. Jadi misalnya kan, kalau Anda lihat di sini 8E kuadrat plus 2Y kuadrat. Ini kan sebenarnya di dalam kurung di X-nya sendiri kan boleh ditulis X minus 0 pangkat 2 kan gitu ya. Y minus 0 pangkat 2 di sini. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bahwa di sini titik pusatnya itu ya 0,0. Ya, seperti itu 0,0. Dan Anda kemarin kan sudah diajari ya, dari persamaan umum ini 8E kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 72. Maka jadikan ini 72-nya itu menjadi 1. Supaya jadi 1, maka 72-nya dibagi 72. Sehingga yang kiri juga dibagi 72. Sehingga E kuadrat dibagi 9, betul ya? Ditambah Y kuadrat dibagi 36 sama dengan 1. Kalau Anda lihat di sini, itu kan sebenarnya sama dengan kalau ditulis X minus 0 kuadrat dibagi 9 kan gitu ya. Ditambah Y minus 0 pangkat 2 atau kuadrat dibagi 36. Nah, seperti itu. Dan dilihat di bawahnya E kuadrat 9 itu adalah besarnya jari-jari.
pada horizontalnya seperti itu. 9 itu kan 3 kuadrat, berarti jari-jarinya sebesar 3. Sedangkan yang di bawah Y kuadrat itu adalah jari-jari vertikal. Ya, seperti itu. Sehingga 6 kuadrat, sehingga jari-jarinya 6. Sehingga kalau kita gambarkan secara kasar kira-kira seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini kebalik ya. Kebalik. Nah, Anda lihat di sini jari-jari vertikal itu lebih besar ya. Katakanlah seperti ini. Nah, ini 6. Terus seperti ini. Nah, jadi kira-kira gambarnya akan seperti ini. Lah, seperti itu. Sehingga Y-nya itu maksimum 6, X-nya itu maksimumnya adalah 3. Nah, seperti itu. Maka yang dimaksudkan di sini adalah area ini. Jadi kurva kemungkinan produksi itu yang ini. Nah, seperti itu. Sedangkan yang lainnya apa? Yang nggak kepake. Gitu loh. Kenapa? Karena dia ada minusnya. Karena kan nggak mungkin produksi apa itu mobil dan beras itu kok minus. Nah, itu yang saya katakan. Ada pertanyaan dari Pak, itu kan ada 2. 1 X menghasilkan 2 Y. Ya betul, itu asumsinya nanti dirubah. Main kodomin dirubah. Dan dalam aplikasinya ini ya seperti itu, yang dipakai itu sebagian saja. Sedangkan yang lainnya nggak dipakai, walaupun harus tetap digambar. Ya, seperti itu. Sehingga yang dipakai adalah yang daerah plus-plus ini. Nah, ini yang dipakai. Nah, seperti itu. Sehingga bagaimana nantinya? Ya, maka daerah kemungkinan produksinya adalah seperti ini. Jadi daerah ini, kurva dari elips itu adalah sebenarnya kurva terluarnya saja. Apa istilahnya ya? Frontier seperti itu. Jadi, tetapi yang digunakan adalah sebenarnya ini area ya ini seperti ini. Area yang saya arsir kuning ini. Sedangkan yang ini yang melengkung ini 1/4 dari elips itu adalah frontier, pembatas dari possibility production function PPF ya, seperti itu. Oke, sehingga di situ Y itu adalah beras ya, X adalah mobil, sehingga yang kita pakai adalah yang plus-plus ini. Yang ada minusnya ini kita ping, artinya kita tidak gunakan. Bisa dipahami ya, seperti itu. Sekali lagi, sebenarnya yang kita cari persamaan ininya itu adalah persamaan terluarnya ya, seperti itu, atau persamaan pembatasnya. Oke, selanjutnya ini adalah hiperbola khusus ya. Kemungkinan produksi dari satu perusahaan yang produksi sepatu X dan sandal Y adalah X minus 10 Y minus 25 sama dengan 100 ya. Mudah ya sebenarnya. Berapakah sandal dan sepatu maksimal yang dapat diproduksi dengan catatan X kurang dari 10? Berapakah sandal yang dapat diproduksi jika rasio sandal terhadap sepatu adalah ini? Gak enak kalau diam ya, sorry. Ini saya anukan saja biar Anda menyimak dari awal seperti itu. Oke, waduh,
Ini adalah kurva parabola, hiperbola. Jadi kurva produksinya, kemungkinan produksinya adalah itu X minus 10 dikalikan Y minus 25, ya, seperti itu. Kita turunkan aja biar ini enak. Nah, seperti itu. Sekali lagi, X adalah sepatu, Y adalah sandal. Jadi Anda itu ibaratnya mau punya pabrik misalkan, dan pabrik itu dari bahan yang sama itu bisa memperoleh 2 produksi, ya, seperti itu. Berapakah sandal dan sepatu maksimal dapat diproduksi? Dengan catatan X itu di bawah 10, ya. Berapakah sandal dan sepatu yang dapat diproduksi jika rasio sandal itu Y, ya, adalah 2:1. Jadi sandalnya itu 2 kalinya sepatu. Nah, seperti itu. Oke, jawab. Oke, di sini diketahui itu dulu. Jika X sama dengan 0, ya seperti itu. Tapi sebaiknya ini tetap digambar, ya, supaya Anda tahu betul itu daerahnya di mana. Ya, seperti itu. Ini kita langsung saja cari maksimum, minimum, tapi dalam menggambar ya tetap harus dikembalikan ke fungsi yang semula. Di mana fungsinya itu hiperbola. Jika Y per X sama dengan 2, karena kan tadi rasionya dari sandal terhadap sepatu itu kan 2:1. Sehingga Y per X sama dengan 2, atau 2X sama dengan Y. 2 kali sepatu itu adalah besarnya sandal. Jadi kalau sandalnya atau sepatunya 5, berarti sandalnya 10. Gitu logikanya. Oke. Sehingga 2X sama dengan Y, maka Y itu bisa diganti dengan 2X, maka masukkan saja. X minus 10, 2X minus 25 sama dengan 100. Oke. 2X kuadrat minus 45X plus 250 sama dengan 100. Ya, seperti itu. Oke, karena seperti ini maka, dan itu sepertinya tidak bisa pas bulat, ya. Seperti itu. Maka kita buat saja. Atau pas bulat atau enggak ini, ya kita buat saja rumus ABC. Ya, seperti itu. Sepertinya tidak pas, ya. Oke, sehingga ketemu X yang pertama itu 45 plus 28,7, ya, seperti itu, dikalikan 4. Ini 2 kali 2, ini 2A. Seperti itu. Sehingga 18,425. Sedangkan X yang kedua itu adalah 4,075. Dan kita di awal kan sudah dibatasi, X-nya kurang dari 10, sehingga artinya apa? X1 itu tidak digunakan, karena melebihi dari batasnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Tetapi tetap Anda harus bisa menggambarnya. Ini kan sebenarnya mudah, ya. X minus 10, Y minus 25. Ini kan sebenarnya persamaannya itu kan berarti titik anunya itu, ini misalnya kita gambar saja secara kasar seperti itu, ya, berarti titik potong dari asimptotnya itu adalah 10,25, atau asimptotnya itu di X sama dengan 10, kan gitu, ya, betul, X sama dengan 10. Ya, seperti itu. Ini misalnya adalah X, terus ini adalah Y, terus Y sama dengan 25. Ini udah keluar lagi ngapain?
Nah, berarti kalau ini 10, 10, 25 kira-kira di sini. Ya, seperti itu. Berarti nah, jadi kan asimptotnya kan di sini ya. Ya, seperti itu. Nah, terus Anda ingat bahwa kalau asimptotnya di situ, dan ingat ini konstantanya adalah 100, kan seperti itu ya, konstantanya adalah 100, maka daerah dari kemungkinan yang digambar itu kan berarti daerah sini, kira-kira. Nah, daerah sini, daerah di bawahnya ini. Atau kalau kita cari tadi ketemu ketika X sama dengan 0, Y-nya 15. 15 itu kan kira-kira di sini. Terus ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 16. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Sama yang di atas. Kalau yang di atas ini, gambarnya ini kan sudah nggak laku. Kenapa? Karena dia di luar batasan ini. X itu harus di bawah 10, maka ini sudah nggak laku ini. Kalaupun ada gambarnya nggak digunakan, ya, seperti itu. Sehingga yang laku yang di sini, di kuadran yang menurut pusatnya ini, menurut perpotongan 10,25, ini kita anggap daerah yang, karena saya nggak bawa pulpen. Ya, ini daerah yang negatif kan seperti itu. Jadi negatif-negatif masih ingat positif-positif. Tapi karena positif-positif itu yang di sini, maksudnya yang di sebelah kanan atas dari 10,25 itu adalah daerah yang di luar batas. Kenapa di luar batas? Dia kan lebih besar dari 10. Padahal yang harus dicari adalah 10. Maksimum 10. Nah, yang lainnya bagaimana? Lah ini kan negatif, daerah negatif yang sesungguhnya, ya seperti itu. Maka nggak perlu dicari, yang dicari ya cukup yang ini, ya seperti itu. Terus kaitannya ini, berapakah sandal yang dapat? Jika rasio sandal dan sepatu adalah 2:1, seperti itu. 2:1, berarti kalau misalnya X-nya 6 seperti itu, maka Y-nya berapa? 12. Jadi kira-kira di sini. Sehingga kalau digambar seperti ini. Lah, seperti itu. Ini adalah rasionya yang garis lurus, sedangkan yang garis miring itu adalah possibility-nya. Possibility dari production-nya, seperti itu. Maka nanti yang didapatkan apa? Ya ini perpotongannya. Ya itu tadi yang ketemu tadi di yang selanjutnya. Ya, ketemunya berapa? 4, kira-kira 4,075 dengan Y-nya adalah 8,15. Ya, seperti itu. Oh, tadi hilang ya. Nah, ini. Kan itu kira-kira 4,8 lah, seperti itu. Oke, makanya ya harus digambar tepat. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Silakan nanti dipelajari di Weber, kerjakan aja semua itu soal-soal. Tentunya saya kasih tugas, kalau nggak dikasih tugas nanti Anda cuek ya, nggak mau belajar ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dari ini untuk stimulan saja. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.